salah faham karakter Sulaiman. Dan mereka turut apa-apa yang diceritakan oleh setan-setan atas kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kufur, tetapi setan-setan itu yang kufur. Sulaiman sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia orang yang patuh. Kalau Anda bandingkan dengan Nabi Ayub, ia juga dikatakan sebaik-baik hamba. Ayub sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia orang yang patuh. Sulaiman sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia orang yang patuh. Sebaik-baik hamba ini dengan istilah ni'mal abdu, hamba yang nikmat. Tetapi Nabi Ayub disentuh setan, dia sakit. Nabi Sulaiman menyuruh setan menyelam dan membangun. Dan bahkan ada setan itu yang dibelenggu. Coba Anda bayangkan, dua kepribadian itu, yang satu menguasai setan, yang satu dikuasai oleh setan. Tapi keduanya dikatakan nikmal abdu, menguasai setan, yang satu dikuasai oleh setan. Tapi keduanya dikatakan nikmal abdu. Aku disentuh setan dengan kepayahan dan azab. Ini kata Nabi Ayub. Ini masaniya syaitanu binusbin wa azab. Sedangkan Nabi Sulaiman dan setan-setan, setiap sebagai pembangun dan penyelam, dan yang lain dibelenggu dalam asfad. Dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam, dan yang lain dibelenggu di dalam asfad. Sulaiman sebaik-baik hamba. Nah, kata sebaik-baik itu tadi dikamuskan di dua orang tadi. Endingnya ke sini, Allah cukup untuk kami dan sebaik-baik penjaga. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Jadi bagaimana Anda memahami kata ni'ma tadi? Itu dari dua orang yang tadi itu, Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman. Kalau kita lihat, Nabi Ayub itu yang ke-12, Nabi Sulaiman yang ke-18. Nah, informasi tentang Nabi Sulaiman di 19 sampai 24 ini tidak ada. Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, ini tidak membawa informasi tentang Sulaiman. Jadi informasi tentang Sulaiman itu adanya di dalam Al-Quran. Dan mereka turut apa-apa yang diceritakan oleh setan-setan atas kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kufur, tetapi setan-setan itu yang kufur. Jadi benarlah kalau informasi tentang Sulaiman itu dari Al-Quran,
bukan dari tempat yang lain. Al-Quran meluruskan kesimpang siuran tentang Sulaiman. Karena Al-Quran itu penjelasan tiap sesuatu, bahkan mengoreksi yang di hadapannya. Bahkan Al-Quran itu mengoreksi yang di hadapannya. Dan penjelasan tiap sesuatu. Dan bukti untuk tiap sesuatu. Dan kami turunkan atas semua kitab sebagai bukti untuk setiap sesuatu. Yang menarik itu kan ketika Nabi Sulaiman harus tersenyum ketika mendengar suara semut, dan hai semut-semut, masuklah ke tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya. Dan mereka tidak sadar. Di sini dikabuskan kata-kata tidak sadar ini, la yash'urun. Tidak sadar itu bagaimana? Seperti nginjak semut. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Nah, dia tersenyum di sini, kemudian dia mengatakan bersyukur, dan dia berdoa untuk ibu bapa, dan dia beramal soleh, dan ingin sekali bersama orang-orang yang soleh. Inilah fenomena nikmal abdu tadi. Jadi itu yang selama ini kita salah persepsi, kita kira Nabi Sulaiman itu bagaimana. Padahal dia nikmal abdu, sebaik-baik hamba. Nah, dia bisa tersenyum, senyumnya ini asli. Kalau senyumnya asli berarti dia reuni. Sama kalau saudara tanya, dari mana? Dari mana semut ini tahu nama Sulaiman? Sulaiman, dari mana dia tahu? Dari mana semut-semut itu tahu nama Sulaiman? Berarti dia pernah mendengar nama Sulaiman kan? Di waktu Nabi Sulaiman masih kecil kan? Berarti Sulaiman kecil ini hidupnya di lembah semut. Berarti Nabi Sulaiman itu pulang kampung kan? Nah, kemudian dia diambil bapaknya. Setelah dia agak besar, diambil oleh bapaknya, dibawa ke kerajaan bapaknya. Tahu nggak dari mana Mas semut itu tahu Sulaiman? Nah, maka itu dia tersenyum. Senyumnya ini asli. Kalau menurut BBC, senyum asli itu bisa kalau reunion, adanya kenangan yang menggembirakan di masa lalu. Dan kami telah beri kepada Daud Sulaiman sebagai hamba. Sesungguhnya ia orang yang patuh. Sesungguhnya kami dapati dia sabar sebagai hamba. Sesungguhnya dia orang yang patuh. Nah, ini Nabi Ayub. Dan kami telah beri kepada Daud Sulaiman sebagai hamba. Sesungguhnya ia orang yang patuh. Nah, ekspresinya seperti ini waktu serah terima kerajaan itu. Nah, ini Nabi Sulaiman, lihat tangannya, ekspresi tangannya. Ini tabutnya Nabi Daud, ini Nabi Daud. Kenapa ada ayat ini telah dikutuk? Nah, sebaik-baik Nabi Isa, dia pun mengutuk Bani Israel yang kafir. Telah dikutuk orang kafir dari Bani Israel atas lidah Daud dan Isa anak Maryam. Bayangkan, Nabi Isa aja udah mengutuk Bani Israel. Nabi Daud mengutuk. Nah, kata-kata ini atau disumpah ini membuat kerajaannya Daud tidak akan diwariskan ke Bani Israel. Nah, ini membuktikan bahwa Sulaiman bukan dari Bani Israel. Kalau dia bukan Bani Israel, berarti ibunya orang Jawa gitu loh.
Kenapa Sulaiman yang mewarisinya Daud? Kalau istrinya dari Bani Israel kan berarti Bani Israel kan, dia udah mengutuk Bani Israel. Ini untuk membuktikan saja bahwa ibunya Sulaiman ini dari orang Jawa. Reliefnya itu ini serah terima kerajaan itu. Ini dia. Nah, Anda lihat bapak yang berjenggot itu, rahang yang beda. Ini rahangnya bukan rahang orang Jawa. Kalau ini rahang orang Jawa. Bibirnya, Anda lihat bibirnya pendek. Nah, dengan burung dia mengatakan kan, coba dengan lembut dia mengatakan, maka perhatikan apa yang mereka kembalikan. Fanzur, maka perhatikan. Ini lemah lembut orangnya. Campakkan kepada mereka, kemudian berpaling. Nah, ini ada reliefnya. Ini dia reliefnya. Burung sedang memperhatikan. Dalam kisah Nabi Sulaiman pernah mengatakan ke burung Hudhud, "Fanzur madza yazi'un." Perhatikan apa yang mereka kembalikan. Anda lihat, burung itu memperhatikan. Burung ini memperhatikan ke Ratu Saba. Nah, model ini kita temukan di istana Ratu Sabanya. Itu Ratu Saba tidak mudah membuat relief ini. Ekspresi burung memperhatikan itu. Pergilah dengan tulisanku ini, maka campakkan kepada mereka, kemudian berpaling dari mereka, maka perhatikan apa yang mereka kembalikan. Ini ekspresi yang mahal. Sulaiman nikmal abdu, bukti bahwa Sulaiman itu nikmal abdu, hamba yang nikmat, sebaik-baik hamba. Jangan lupa bibirnya itu pendek. Nah, bagi Sulaiman angin, dikasih angin dia. Nah, bahkan jin bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya, bekerja. Bagaimana dia menguasai jin itu dalam pikiran Anda? Nah, jin itu kalau kadang azab dia. Ini perintah kami katanya, bukan perintah Sulaiman aja. Perintah dari Allah ini. Nah, mereka kerjakan untuknya patung-patung. Jadi kalau Anda katakan tuh patung-patung Islam melarang patung, ini ayat Quran yang bilang bahwa Sulaiman menyuruh jin bikin patung. Yang kita mau cari mana dia karya jin itu, bukan kita bikin patung. Kami tentukan atasnya mati. Nah, ini tongkatnya itu dimakan rayap. Min sa'atu, istilahnya min sa'atu, min sa'ata di sini. Min sa'ata tongkatnya. Maka itu jadi kosong ini. Stupa ini kosong karena dia bertekan dengan tongkat yang pendek. Tongkatnya dibakar rayap. Ya, berapa lama rayap tahu itu tongkat? Berapa lama rayap baru datang mengangkat tongkat? Nah, itu ada reliefnya. Oh, relief ini yang memberitahu kita, oh kalau begitu min sa'atu itu pendek dong. Nah, kalau begitu dia memang lagi duduk bertekannya. Min sa'atu, tongkatnya itu berbeda dengan tongkatnya Nabi Musa. Dari istilah aso, apa itu di tangan kananmu hai Musa? Dia tongkatku katanya.
Ya, aso, ya, aku bertekan. Nah, kalau dia bertekan berarti kan dia panjang. Sepanjang apa? Ya sepanjang hewan ini. Karena waktu dia campakkan dia jadi ular. Kan nggak lucu kalau ularnya Nabi Musa pendek. Jadi sepanjang ular dia. Kalau ditanya lagi ularnya ular apa? Ularnya pasti king cobra, karena king cobra itu yang punya insting untuk memakan ular. Karena kan ularnya tukang sihir dimakan sama dia. Bayangkan Nabi Musa punya tongkat itu jadi ular king cobra yang punya insting untuk memakan ular. Demikian salah faham karakter Sulaiman. Sulaiman itu nikmal abdu, sebaik-baik hamba, maka itu namanya pakai su. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Taman Eden yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya. Dan itu upah untuk orang yang suci. Sedekah membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan karakternya. Sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Turut mendorong gerobak mas. Mbak, Pak, Bu,